Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami muliakan akhina fillah al-karim al-Ustaz Amiruddin, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, yang diwakili oleh Bapak Kasih Sarpras, Al-Mukarramun, Bapak-bapak para tuan guru, para alim ulama, hadir juga pengaman wilayah desa Banyu Urip, Bapak Babinsa, Masya Allah, luar biasa, yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat, segenap jamaah, mobil khusus anak-anak tiang, para santriwan santriwati tercinta Pondok Pesantren Nurul Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah Embung Tangar, Desa Banyu Urip, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang matur 3 hal saja, tidak panjang-panjang, bareng-bareng 2 menit insya Allah selesai. Cukup? Cukup? Insya Allah. Yang pertama, melalui festival santri yang perlu kita jaga, pesan untuk khususnya buat anak-anakku para santri dan kita semua, jaga akhlakul karimah, jagalah adab, jagalah akhlak, itulah yang paling utama. Bahkan ulama mengatakan al-adabu fawqal ilm, adab di atas ilmu, al-adabu qoblal ilm, adab akhlak sebelum ilmu. Dek narak kenan pelonggot yang senamian bersarjana, pangkat jabatan, status, bahkan S1, S2, S3, kalau akhlak tidak dijaga maka semua itu akan sirna. Betul? Betul? Yang santri jaga akhlak kepada guru, jaga akhlak kepada ina ama. Ibu-ibu jaga akhlak juga di pak suami. Betul bu? Ndak samantang-mantang semamen telengi berang pot tempoh bedang ngaruan tah. Menuju masih bapak-bapak mentang-mentang sebinean, masih wahengkah paut sinolo-olok, coba laik masih berayan ten meong paran coklat. Tetua bende, ini kan masa lalu. Oleh karena itu jaga akhlak yang pertama untuk kita semua. Bagaimana jaga akhlaknya? Sopan santun diutamakan, tadi berbagai sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Maka menjaga akhlak, ucapan, perilaku menjadi poin utama untuk keberkahan sebuah kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu ngiring untuk menjaga akhlak, perbanyaklah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Ikutilah bagaimana akhlak Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pertama kali ke muka bumi, wa ma khalaqnal insan illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ibadah kepada hambanya, kalimat pertama dalam ibadah yang diungkapkan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bukan menyembah Allah dengan sempurna, ndek napa berbicara sembayang sak kena, berbicara ngaji sak kena, tapi Rasulullah pertama kali menyatukan akhlak 2 kaum yang bernama kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Oleh karena itu ngiring, ikutilah jejak Rasulullah, ikutilah akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau pun seperti kita, namun kemuliaan beliau tertanam pada budi pekerti yang mulia. Bila ingin hidupmu mudah di dunia ini,
Janganlah lupa untuk perbanyak salawat. Bila ingin rizkimu nambah dan penuh berkah, janganlah lupa untuk perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli wa sallim alaihi. Lanjut. Wahai para ibu-ibu, bila ingin suamimu soleh, tak nikah lagi, janganlah lupa untuk perbanyak sholawat. Makin buat bapak-bapak. Jika ingin istrimu solehah, tak cerewet lagi, janganlah lupa untuk perbanyak Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Yang pertama, jaga akhlak. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang Islam itu yang selalu memberikan keberkahan, ketenangan, keselamatan bagi muslim yang lain dari tangan dan lidahnya. Jaga ucapan, jaga perilaku, itulah generasi Islam. Yang kedua, pesan tiang ngiring jaga silaturahim. Man ahabba ayyabsutulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Saya juga sak mele, sak senang, terperluas rezeki, terpebelo umur, maka cara satu-satunya adalah menyambung tali silaturahim. Ngiring silaturahim, alhamdulillah baru tersampaian si mudir pimpinan pondok yang akan ngecor nanti insyaallah pada hari Ahad. Ngiring silaturahim. Kalau tidak bisa dengan harta bersedekah, bersedekahlah dengan tenaga. Kalau jika tidak bersedekah dengan tenaga, bersedekahlah dengan fikiran dan doa. Ndak sak begawian dek mele, bersedekah sidue bande dek mele, bertulungan dek mele, ngoceh. Yang doakan mudah-mudahan marak nike aden sak selamat baik dunia akhirat, amin ya robbal. Ngiring, itulah silaturahim. Dan yang paling utama yang ketiga, ngiring. Kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkahan, yang pada bulan ini seluruh umat Islam dan seluruh penjuru dunia berada di satu tempat yang disebut dengan tanah suci. Ada 4 kesucian yang dimiliki manusia untuk kita sembah kepada zatnya. Yang pertama ada namanya zat Allah yang maha suci. Yang kedua ada namanya kitab suci yaitu Al-Quran. Yang ketiga ada namanya bulan suci yaitu Ramadan. Dan ada satu lagi yang disebut dengan tanah suci, dan itu hanya di kota Saudi Arabia yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan sak berdua keluarga dengan toa sak makin sedang berada di tanah suci, mempersiapkan untuk menuju ibadah ritual utama haji yaitu pada hari tarwiyah. Memang beda jelo. Kalau di Mekah lemak-lemak niki hari Arafahnya hari wukuf, lamun itelah nggih. Di beda jelo ni kembing, beda jelo niki ketentuan pemerintah, kita ikuti, itu yang terbaik. Tapi pada bulan ini seluruh umat Islam berbondong-bondong hanya satu permintaannya kepada Allah. Nabi, mudah-mudahan diberikan satu amanah yang diberi gelar dengan sebutan pendidikan haji mabrur. Tidak ada mereka pikirkan yang lain. Tidak ada perbedaan pejabat dengan rakyat, dek narak sugih kanjeng miskin, semuanya sama. Makin ia pada kadu pakaian disebut dengan pakaian ihram. Bagi perempuan seluruh pakaian selama menutup aurat. Bagi laki-laki hanya 2 helai yang disebut dengan kain ihram bagian atas dan bawah.
Tidak ada perbedaan. Dan sementang-mentang presiden kain ihramnya dari sutra, tidak. Dan apa mentang-mentang menteri kain sutranya dari yang lebih mewah, tidak, semua sama. Itu pertanda di hadapan Allah tidak ada yang membedakan, kecuali yang membedakan mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan, saya juga keluarga sedang berhaji, mudah-mudahan Allah mudahkan, amin. Mudah-mudahan Allah lancarkan, amin. Dari tempat pelosok Embung Tangar, Desa Banyu Urip, di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah, mudah-mudahan keluarga dan jamaah haji yang sedang berada di tanah suci dikabulkan segala doanya berkat keikhlasan pelungguh searauh mengaji di tempat yang mulia niki, amin ya robbal alamin. Makanya tiang kalau berbicara tentang tanah suci, masya Allah, begitu merinding. Karena apa? Itulah tempat tujuan manusia yang paling utama. Sebelum tiang tutup nanti dengan kita bersalawat, tiang ada sebuah kisah. Boleh tiang sampaikan kisah niki? Niki yang berangkat haji banyak yang lihat. Suatu ketika ada seulama besar yang bernama Abu Abdullah Al-Mubarak bin Al-Hawasi Al-Hazmi. Beliau dikenal dengan ulama pada masanya. Suatu ketika ulama Abdullah Al-Mubarak niki melaksanakan ritual haji. Selesai melaksanakan haji, beliau istirahat di tanah suci di Masjidil Haram. Beliau berasal dari satu negeri yang berada di kota Mesir. Ketika beliau istirahat mensari niki, tiba-tiba bermimpi. Nampi mimpinya, beliau bermimpi bahwa turun dua malaikat sedang menyaksikan para hamba Allah yang sedang ibadah berhaji. Dua malaikat niki diskusi, kira-kira pira keluar jamaah haji makin sak datang. Malaikat satu menjawab, kurang lebih sekitar 700.000 orang. Niki zaman yang dulu. Kalau makin zaman makin yang mampu diisi oleh Ka'bah nikah adalah 7 juta orang. Kalau nikah masih 700.000. Kira-kira bahasa malaikat tasqian pira saat terima ibadah haji sida Allah, maka malaikat yang satu menjawab, dek nara. Mendengar jawaban tidak ada, Abdullah Al-Mubarak kaget, tinjau, karena 700 jamaah yang sedang ibadah dek nara saat terima ibadah haji sida Allah. Itu yang membuat Abdullah Al-Mubarak kaget. Kok kira-kira ya kami? Tanya malaikat yang satu, tetapi malaikat yang satu menjawab, arak sopo umat Rasulullah, ia burung dan batal berangkat haji. Gara-gara ialah seluruh dosa-dosanya diampuni, bahkan ia mendapatkan pahala haji mabrur. Dan berkat dialah jemaah haji saat sedang berada di tanah suci diampuni dosanya oleh Allah dan diterima ibadah hajinya. Orang tersebut bernama Abdullah Said Al-Muhafaz, atau yang dikenal dengan seorang tukang jahit sepatu, yang berasal dari kota Damsyik, Damaskus, Syria. Maka ketika Abdullah Al-Mubarak ulama niki terbangun dalam mimpinya, ia segera berkemas tidak kembali ke rumahnya. Lain lumbar, ia lalu dan pita embe tau balin searan Said Al-Muhafaz, seorang penjahit sepatu. Berkat dialah jamaah haji yang sedang berhaji diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhari-hari dia berjalan, berhari-hari dia mencari, tibalah dia dari satu kota disebut dengan Damsyik, makin namanya Damaskus. Dia tanya setiap orang yang melaksanakan atau menjadi tukang sol, kenalkah engkau siapakah yang bernama Said Al-Muhafaz? Maka dia pun bertanya, benar tuan, ada seorang tukang sol bernama Said Al-Muhafaz, tapi rumahnya di pelosok, rumahnya lek sedin gawah sangat sempit di bina marak Pondok Pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah. Berjalan lagi tuan Syekh niki dan bertemulah dengan seorang laki-laki paruh baya. Di tangan kanannya ada jarum, di tangan kirinya ada sepatu yang akan dia jahit. Maka dia pun bertanya, bukankah anda yang bernama Said Al-Muhafaz? Maka Said Ika menjawab, benar, sayalah Said Al-Muhafaz. Siapakah tuan? Kenapa tuan mencari tiang?
Diperkenalkan dirinya, Tuan Syekh, saya adalah Abdurrahman Al-Mubarak. Menondengah aran Abdullah Al-Mubarak, langsung meneteskan air mata Said Al-Muhafaz. Dia lepas jarum dan sepatunya dan memeluk seorang ulama karena begitu terkenal pada masa tersebut. Sambil menangis dia bertanya, wahai Tuan Syekh, Nabi sebab lu sampai datang sampai liniki lumbad. Maka Tuan Syekh niki menjawab, saya bingung bercerita dari mana. Tapi satu pertanyaan Tuan Syekh kepada Said, Nabi sak sampun degawe wahai Said Al-Muhafaz. Karena berkat engkaulah, walaupun engkau tidak berada di tanah suci, tetapi karena engkaulah aku mendengar namamu disebut malaikat, dan berkat engkaulah para jamaah haji diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalimat haji mulai meneteskan. Wahai Tuan Syekh pun bercerita, dengarkan baik-baik. Wahai Tuan Syekh, setiap tahun orang berangkat haji, begitu kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik terucap, hatiku gemuruh. Tetesan air mata menetes, tak sanggup aku bendung karena keinginanku ingin bertemu dengan Rasulullah dan ingin menyembah Allah di tanah sucinya yang mulia. Berpuluh-puluh tahun tiang menabung, sampai pada akhirnya tahun niki tiang akan berhaji karena sudah mampu mengumpulkan 350 dirham. Tapi ketika tiang jak berangkat, Senin tiang jangken ngidam. Nabi pengendeng sebinian tiang, wahai ayang, sayanglah onin nggih. Sedikman berangkat tiang tunas. Si maik lalu ambun masakan niki saja meriah. Tunasang kesekedit doang tiang ngidam kakak. Oh nggih hari nani lalu pitu. Dicarilah oleh Said Al-Muhafaz dari mana asal makanan yang begitu lezat yang dicium oleh istrinya. Akhirnya dia bertemu dengan sebuah rumah reot, rumah jelek. Di dalamnya ada seorang ibu tua janda dengan 3 orang anak yang kelaparan. Assalamualaikum, tanya Said Al-Muhafaz. Waalaikumsalam. Wahai ibu, begitu lezat masakan yang engkau masak, sampai-sampai istriku menginginkannya. Bolehkah aku meminta sedikit saja karena istriku sedang mengidam? Sang ibu sambil terdiam memandang wajah Said berkata, tidak boleh Tuhan, dek ganggu. Kenapa? Kalau memang engkau tidak izinkan aku meminta, bolehlah aku membelinya. Dia nak ganggu. Kenapa ibu? Istriku meminta sedikit saja, istriku sedang hamil. Aku akan berangkat haji. Aku tidak tega meninggalkannya sebelum apa yang diinginkannya terpenuhi. Ibu tua janda menjawab, wahai Tuan, ketahuilah, masakan ini halal buat kami, haram buat Tuan. Kenapa engkau berkata begitu wahai ibu? Kenapa engkau berkata halal buatmu, haram buat kami? Sementara kita sesama Islam. Sang ibu menjawab, wahai Tuan, ketahuilah, berhari-hari aku tidak makan bersama anak-anakku. Lihatlah bagaimana kondisi anakku. Kalau saja aku tidak makan pada hari ini, mungkin anak-anakku akan mati kelaparan. Maka di belakang rumah aku melihat seekor keledai mati. Maka aku ambil sedikit saja dagingnya, bangkai tersebut, dan aku masak agar aku dan anakku bisa hidup bernapas karena kami kelaparan. Mendengar jawaban sang ibu, Said Al-Muhafaz berlari ke rumah bercerita kepada istrinya, dan istrinya pada saat itu langsung memasak masakan yang lezat dan diantarkan kepada sang ibu. Wahai ibu, ini masakan istriku yang begitu lezat, silakan engkau makan sekenyang-kenyangnya. Dan ketahuilah wahai ibu, niki tiang bedoe ongkos haji 350 dirham aku sedekahkan untukmu agar engkau dapat berusaha setiap hari agar tidak kelaparan. Mendengar cerita dari Said Al-Muhafaz, Abdullah Al-Mubarak menangis berkata, wahai Said, itulah yang membuat Allah ridho kepadamu. Walaupun engkau belum bisa menginjakkan kaki di tanah suci,
tetapi karena keikhlasan hatimu di dunia ini telah menolong hamba Allah, itulah yang membuat engkau mendapatkan haji mabrur dan segala jamaah haji diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Baik, kita tutup. Dia mau ngajak pelungguh makin bersolawat, tapi selawat niki selawat haji. Mudah-mudahan yang ikut berselawat Allah kabulkan doanya ke tanah suci. Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan saya juga sak berdua keluarga yang sedang berhaji, mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Ada satu lirik untuk kita. Kami datang ke Baitullah menunaikan ibadah Allah. Ampunkanlah dosa dan salah agar kami hidup berkah, agar kami hidup berkah. Salat semuanya ala taha rasulillah. Ngiring. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin. Dengarkan baik-baik sambil angkat tangan, boleh kita memuja Allah dalam satu kalimat talbiyah. Mudah-mudahan yang berucap doakan dalam hati kita suatu saat berada di tanah suci Makkahul Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka lak. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, maka marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.